teman-teman semua, selamat datang di K-Talk. Nah sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Dinda Putri, selaku mahasiswa farmasi angkatan 2020. Nah pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget dan pastinya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Langsung aja kita kenalan yuk, ini dia Ibu Apoteker Dwi Aulia Ramdini, Magister Farmasi. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Bareng ya kita ya. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ini karena saking saya tuh excited gitu ya, jadi menanyakan kabar. Siva gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mengkupas tuntas nih Bu seputar masuk apoteker. Nah, karena mungkin sekarang ini banyak apalagi kita sebagai mahasiswa farmasi mungkin masih bingung nih Bu, kalau misalkan kita setelah lulus ke depannya bakalan mau lanjut S2 atau mau mengambil apoteker. Mungkin masih bingung buat teman-teman sebagai mahasiswa farmasi gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu sendiri nih, bagaimana sih Bu gambaran profesi apoteker sendiri? Oke, ini jadi ceritanya saya ditanyai untuk menjawab kegalauan mahasiswa. Oke, ya mungkin terima kasih Siva. Barangkali mungkin ini nanti bisa menjadi gambaran aja ya, karena pasti akan banyak hal yang berbeda-beda kondisinya seperti itu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang kurang sesuai atau mungkin masih bingung, memang perlu ada yang namanya konsultasi seperti itu ya. Oke, mungkin kalau ditanya profesi apoteker itu sebetulnya bagaimana gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa apoteker itu kan merupakan salah satu profesi ya. Kita kalau bicara profesi itu berarti ada aturan gitu, ada aturan yang mengatur gitu. Nah, untuk menjadi seorang yang dikatakan profesional gitu, artinya kalau dikatakan profesi berarti kita akan menjadi seseorang yang nantinya profesional seperti itu. Secara aturan bahwa seorang apoteker itu adalah seseorang yang lulus sarjana farmasi, yang telah lulus sarjana farmasi dan menjalankan pendidikan profesi dan kemudian disumpah, yang sudah mengucapkan sumpah janji ya apoteker. Jadi itu dikatakan sebagai apoteker seperti itu. Nah, kalau kita bicara profesinya, apoteker sendiri adalah suatu profesi yang berkecimpung di dunia kefarmasian seperti itu. Kemudian apa bedanya dengan farmasi-farmasi yang lain? Ya karena ini profesi ya berarti dia profesional dalam melakukan tugas dan perannya sebagai seorang apoteker seperti itu. Jadi gambaran apoteker sendiri seperti itu ya Bu. Nah, kalau untuk apoteker sendiri Bu, itu ranah pekerjaannya sejauh apa sih Bu? Apa kita di rumah sakit aja atau di apotik saja seperti itu Bu? Oke, ranah kerjaan. Kalau Siva pengen kerja di mana? Rumah sakit sih Bu. Rumah sakit. Kebayangnya kalau Siva sendiri nih, kebayangnya lebih apoteker lebih banyak di mana sih gitu? Kalau bayangan saya sendiri apoteker itu di rumah sakit dan apotik itu sih. Rumah sakit dan apotik ya. Padahal sebetulnya apoteker itu banyak ya, apalagi sekarang apoteker itu sudah banyak menempati gitu ya, atau memiliki peran penting di beberapa sektor ya. Secara umum memang kita taunya apoteker itu ada di pelayanan, ada di rumah sakit gitu, atau mungkin di apotik gitu ya. Padahal banyak sekali apoteker-apoteker yang sudah memiliki jam terbang yang luar biasa dan pasti sudah banyak kontribusinya untuk kemajuan teknologi dan tentunya pengobatan seperti itu ya. Contohnya seperti di industri. Di industri sendiri nanti banyak ininya bagian-bagiannya, ada yang mungkin yang di QC, ada yang di QA ya, quality assurance control, atau mungkin di research and development-nya, atau mungkin bahkan di marketingnya seperti itu, mungkin di manajerialnya gitu. Jadi banyak sekali, bukan hanya sebatas berarti kalau di industri hanya membuat obat saja. Nah tentunya enggak seperti itu. Berarti nanti ada banyak bagian gitu ya yang memang membutuhkan peran dari apoteker. Itu kalau dari sisi industri. Kemudian kalau di sisi
pelayanan ya tadi salah satunya seperti di rumah sakit, kemudian di klinik atau mungkin di apotek. Intinya kalau pelayanan itu berarti di tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan kefarmasian, yang di situ memang dilakukan pelayanan kefarmasian. Kemudian kalau di tempat lain, diregulasi misalnya. Nah, kita tahu nih COVID-19 kemarin ini kayaknya kita memang sebenarnya kayak udah move on gitu ya. Padahal sebenarnya belumnya masih ada ya gitu. Tapi dari COVID-19 kemarin kita bisa ambil hikmah ya, bahwa mungkin jadi orang akan lebih aware dan lebih kenal dengan tenaga profesional kesehatan ya. Salah satunya adalah apoteker. Kita tahu bahwa di dalam pengobatan itu ternyata ada aturan-aturannya, ada perundang-undangannya seperti itu. Contohnya di kondisi kemarin banyak sekali penggunaan obat yang emergency authorized ya. Jadi penggunaannya memang belum melalui penggunaan peraturan yang memang sudah ditentukan seperti itu, tapi karena kondisi emergency tapi akhirnya dikeluarkan gitu ya untuk bisa digunakan. Nah, itu salah satu peran kita farmasis, dan untuk menjamin safety atau keamanannya untuk sampai kepada pasien itu adalah bagian dari peran apoteker. Seperti itu, mengatur bagaimana obat ini nanti akan sampai kepada pasien, kemudian peredaran atau distribusinya itu juga apoteker mempunyai peran di situ sangat besar. Itu kalau dari sisi regulasinya. Kemudian kalau dari sisi kebijakan, misalkan di dinas kesehatan atau mungkin di Kementerian Kesehatan, apoteker juga punya peran di situ. Kemudian yang lain lagi di research, misalkan di sebagai peneliti atau pengembang, itu juga apoteker punya peran. Jadi kalau kita bicara sebetulnya apa iya sih Bu, apoteker itu hanya di rumah sakit? Tidak, sangat-sangat luas, tergantung kita nanti akan. Jadi kalau kita bicara kita sebagai individu apoteker misalkan seperti itu ya, kita lihat minat kita kemana gitu. Dan saya rasa dimanapun memiliki peran penting gitu, kontribusinya besar untuk bagian tersebut. Oke, berarti apoteker sendiri itu bukan hanya kerja di rumah sakit atau apotek aja, Bu. Luas banget ya, ada dari sisi industrinya, pelayanannya, kebijakannya, luas banget ya teman-teman. Jadi apa sih maksudnya kayak apoteker sendiri, jadi kerjaannya itu ya bisa sesuai minat teman-teman juga gitu, mau kemana. Betul. Dan juga satu lagi ya yang mungkin yang baru-baru, ya nggak baru-baru sih, maksudnya udah lama sih sebetulnya ya. Apoteker juga punya peran di asuransi kesehatan ya, di BPJS seperti itu, karena kaitannya dengan pengobatan, dengan obat. BPJS punya aturan pemilihan formularium ya, obat apa saja yang nanti akan masuk dalam BPJS, itu tentunya membutuhkan tenaga apoteker seperti itu. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, kalau untuk menjadi seorang apoteker sendiri nih ya Bu, tahapan yang perlu kita laluin itu apa aja? Tahapan. Ini sekarang kalian lagi sedang merintis, sedang menempuh ya. Jadi tadi saya katakan bahwa apoteker itu adalah seorang yang sudah lulus sarjana farmasi, kemudian dia mengambil program profesi, kemudian dia mengucapkan sumpah ya. Artinya dia harus sudah lulus sarjana, kemudian dia mengambil program studi profesi apoteker, kemudian dia mengikuti yang namanya ujian kompetensi atau UKAI ya, ujian kompetensi apoteker. Nah, itu ketika dia sudah nyatakan lulus, maka dia mendapatkan predikat sebagai apoteker. Seperti itu. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin ya Bu, setelah kita menjalani pendidikan profesi apoteker, tentunya ada UKAI, uji kompetensi apoteker Indonesia. Ya. Nah, itu ada batasannya nggak sih Bu, kayak berapa kali kita bisa mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia itu? Oke, ini kayaknya lebih pertanyaannya advance banget ya. Kalian skripsi aja belum mungkin. Tapi nggak apa-apa, mungkin memang harus kalian ketahui dari awal ya. Jadi sudah merancang ke depan tuh saya apa yang mau saya lakukan gitu ya, itu harus diketahui dari sekarang. Iya, jadi berdasarkan informasi yang saya dapat ya, untuk batas berapa kali ya, memang kan yang kita ketahui bahwa UKAI ini menjadi salah satu penentu utama ya, ketika seseorang itu sudah
menyelesaikan studi di profesi apoteker ya, misalkan dia sudah sampai selesai masa studi semester 1, semester 2, maka masih ada satu lagi yaitu UKAI itu. Nah, artinya berapa kali itu adalah tergantung pada masa dia menempuh studi di dalam perguruan tinggi tersebut. Jadi misalnya gini, kalau apoteker itu kan maksimal masa studinya berapa? 2 tahun ya. Kalau tidak salah 2 tahun ya. Atau mungkin ada yang terbaru kalau nggak salah itu mungkin bisa dikoreksi nanti dicek lagi ya. 3 tahun gitu. Katakanlah misalkan peraturan yang lama itu 2 tahun gitu. Berarti ya 2 tahun berarti 3 kali maksimal untuk retake ya. Mengambil kembali ujian itu. Seperti itu. Berarti 2 tahun itu batasannya 3 kali kita mengikuti Iya, ujian itu. maksimal untuk kita menempuh studi itu kan 2 tahun ya. 2 tahun atau 3 tahun saya agak lupa. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Karena seperti contoh kalian menempuh studi sarjana kan ada masa maksimal studinya ya. Nah, seperti itu. Sama juga profesi juga seperti itu. Dan itu bisa jadi mungkin setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan yang berbeda seperti itu. Tapi kalau itu sudah peraturan umum dari dari Kementerian Pendidikan, biasanya akan sama sih setiap PT perguruan tinggi. Oke, kalau misalkan untuk batasan umurnya ada nggak sih, Bu? Batasan umur. Berarti ini berkaitan dengan syarat untuk menempuh pendidikan. Iya. Ya, kalau menempuh pendidikan yang saya pahami ya, kalau di perguruan tinggi negeri itu mungkin ada ya. Jadi kayaknya ini tergantung kebijakan dari perguruan tingginya. Ada yang menggunakan batasan usia, ada yang tidak. Karena yang pengalaman saya dulu, teman-teman saya ada yang maksudnya usianya sudah mungkin jauh lah dari usia-usia kalian seperti itu ya gitu. Artinya berarti tidak ada, dan memang di persyaratan biasanya tidak mencantumkan usia seperti itu. Tapi kalau untuk perguruan tinggi yang mencantumkan usia ya bisa mungkin terjadi. Artinya dalam hal ini tidak ada aturan yang baku yang mengatur secara nasional bahwa usia sekian itu tidak gitu. Oke, jadi untuk umur sendiri itu tergantung kebijakan dari perguruan tingginya masing-masing ya, Bu. Nah, kalau untuk profesi apoteker sendiri itu yang dipelajarin sama gak sih, Bu, seperti kita di sarjana farmasi sendiri? Oke. Berarti mata kuliah gitu ya? Iya. Oke. Sebetulnya sama saja ya, hanya saja mungkin karena durasi profesi ini kan lebih singkat ya, hanya 2 semester, kemudian lebih di titik beratkan kepada skill selain kognitif, selain pengetahuan, tapi juga ada skillnya, kemudian ada attitude-nya, ada perilakunya. Jadi ada penilaiannya di situ ya. Kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan, kemudian juga skillnya, kemampuan praktisnya kita, dan juga attitude atau perilaku. Nah, kalau pertanyaan kalau mata kuliahnya bagaimana? Mata kuliahnya saya rasa kurang lebihnya sama, hanya tadi dia lebih spesifik kepada praktis gitu. Dia tidak lagi membicarakan mungkin ya mata kuliah dasar seperti kimia dasar, tapi sudah menjadi pemahaman yang harus dimiliki. Jadi bukan berarti berarti ditinggalkan saja tuh enggak, tapi itu harus diingat karena sebagai bekal ketika kita melakukan praktik gitu. Karena selama 1 semester kan nanti dia akan menjalani praktik di mungkin di industri atau mungkin di rumah sakit gitu. Jadi kemampuan-kemampuan dasar itu nanti akan diuji sebetulnya di sini secara tidak langsung. Dan ini juga menjadi pelajaran juga ya, maksudnya harus diingat gitu bagi mahasiswa ketika nanti sudah apoteker itu waktunya sangat terbatas. Jadi maksimalkan pada saat sekarang menempuh pendidikan sarjana, karena nggak ada waktu lagi untuk membuka lagi. Karena sudah kasusnya memang nyata yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata seperti itu. Berarti untuk profesi apoteker sendiri itu dia lebih terjun langsung ke lapangan ya, begitu ya? Betul, karena kan ada masa praktiknya ya. Nah, kalau misalkan buat teman-teman mahasiswa farmasi ini yang mau melanjut profesi apoteker, itu kira-kira apa sih, Bu, yang perlu dipersiapkan gitu? Oke, iya. Jadi kalau prinsipnya adalah ketika kita menginginkan sesuatu,
salah satu kuncinya adalah persiapan. Memang persiapan itu sangat sangat penting sekali, dan kalau kita bicara persiapan berarti kita bicara waktu. Persiapan itu tidak bisa dipersiapkan hanya mungkin 1-2 hari atau mungkin 1 bulan ya, tapi persiapan yang terencana. Jadi memang harus kita setting gitu ya, kita atur apa saja yang bisa saya persiapkan dari sekarang gitu. Nah, kalau pertanyaan apa saja, yang pertama jelas adalah dari materi ya, dari kemampuan kita selama kita menempuh pendidikan sarjana. Kemudian dari sisi persyaratan mungkin ya, administrasi, itu kita lihat dulu perguruan tinggi mana yang mau kita tuju gitu. Jadi kalian sudah mulai bisa intip-intip nih gitu. Oh, saya mau ke profesi di perguruan tinggi A misalnya, seperti itu. Syaratnya ini. Ada salah satu syarat yang mungkin tidak bisa kita dapatkan hanya persiapannya 1 minggu misalkan. Ya berarti kita persiapkan dari sekarang. Misal seperti TOEFL atau mungkin seperti TPA seperti itu ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan itu. Berarti kita harus persiapkan dari sekarang. Tidak hanya dari tesnya saja, tapi juga persiapan belajarnya. Seperti itu. Kalau dari sisi materinya, ya, materi kefarmasian itu biasanya akan diujikan, dan ini juga tergantung pada perguruan tingginya ya. Jadi perguruan tingginya mensyaratkannya apa, gitu. Jadi tidak ada aturan baku juga dalam hal ini gitu. Ada yang mungkin ya, ada yang ujiannya hanya dari itu tes pengetahuan umum saja, kemudian wawancara mungkin ya. Ada yang mempersyaratkan ada tes keilmuan. Itu berbeda-beda gitu. Kalian nanti bisa lihat itu, buka di websitenya, kemudian kalian cek di situ. Bahkan mungkin kalian bisa bikin catatan resume gitu ya. Oh, kalau di perguruan tinggi ini syaratnya ini gitu. Nah, itu kalian bisa mulai dari situ. Jadi kalau untuk persiapannya tergantung perguruan tinggi masing-masing ya, Bu. Betul. Tapi tetap ya, yang utama itu tadi dari keilmuan farmasi umumnya biasanya akan dites gitu ya. Nah, itu kita harus persiapkan dari sekarang untuk pengetahuan karena banyak sekali kan, luas sekali gitu yang nanti akan ditanyakan. Kita nggak tahu di bagian mana nanti akan ditanyakan. Iya, benar, Bu. Nah, buat teman-teman yang masih semester awal juga nggak apa-apa ya, Bu. Persiapannya dari sekarang juga nggak apa-apa. Iya, betul. Malah justru harus dari sekarang. Kita matangkan dari sekarang. Jangan menambah masalah atau menambah hutang ya. Benar-benar. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih kebingungan kan, Bu, kira-kira lulus sarjana ntar ke depannya S2 atau profesi apoteker gitu kan, Bu. Nah, kalau menurut Ibu nih, saran dari Ibu, kira-kira sebaiknya kita tuh kemana sih? S2 dulu atau apoteker? Oke. Jadi sebetulnya gini, ini juga tergantung pada minat kita ya, atau target kita, tujuan kita tuh mau menjadi apa nantinya, seperti itu. Kalau profesi apoteker ini kan merupakan mungkin bisa dikatakan berbeda dengan magister ya gitu. Kalau kita mau lanjut apoteker, kita tidak harus lanjut magister. Atau kalau kita mau menjadi magister farmasi juga tidak harus apoteker gitu ya. Jadi mungkin ini yang perlu dipahami juga, bahwa kalau mau lanjut S2 berarti saya harus apoteker dulu. Tidak harus, tapi tergantung pada S2-nya nanti apa yang mau diambil. Salah satunya S2 yang mempersyaratkan harus sudah apoteker adalah magister farmasi klinik. Karena dia akan melakukan praktek klinik di rumah sakit, dan itu mempersyaratkan adanya STRA seperti itu. Jadi memang tergantung dia mau mengambil S2-nya apa gitu. Tapi kalau urutannya bebas sebetulnya gitu. Tapi kalau secara saya pribadi, mungkin ini gambaran saja ya. Gambaran saja yang bisa jadi pertimbangan teman-teman mahasiswa semuanya. Boleh saja kalian mau mulai dari mana, mau S2 dulu atau apoteker dulu. Tapi yang menjadi penting adalah ketika kalian mengambil S2, berarti kalian masih punya hutang satu untuk menyelesaikan apoteker. Tapi kalau misalkan
saya nggak lanjut apoteker bagaimana Bu? Ya boleh saja, nggak masalah sih sebetulnya gitu. Tapi ya konsekuensinya kalian bukan apoteker, Apoteker. Sayang bukan banget. apoteker gitu. Iya betul. Sayang banget. Ya itu. Dan juga untuk memilih mengambil S2 itu juga kalian harus tahu loh tujuannya apa gitu. Karena S2 ini bukan prasyarat untuk menjadi apoteker. Tapi kalau menjadi apoteker prasyaratnya ada harus mengambil profesi apoteker gitu. Kalau kalian tujuannya misalkan saya mau mengajar Bu, saya mau menjadi dosen ya. Berarti kalian harus setting dari awal. Oke, saya mau ngambil S2 dulu, apotekernya kemudian setelah saya ambil S2. Tapi harus komitmen, harus komitmen. Atau misalkan nggak deh saya mau apoteker dulu. Ya silakan boleh aja apoteker dulu baru nanti S2 gitu. Kalau memang saya cuman enggak Bu, saya cuman mau jadi apoteker aja Bu. Ya boleh berarti apoteker aja gitu. Jadi S2 itu tidak menjadi keharusan ya untuk mendapatkan gelar apoteker. Gitu. Gimana kira-kira bingung nggak? Sedikit bingung sih. Coba gimana? Bisa ini lagi biar saya jelasin. Jadi kalau misalkan kita S2 itu kan tadi kata Ibu enggak harus apoteker juga bisa berarti Bisa. kan? Iya. Terus kalau misalkan kita mau profesi apoteker juga enggak S2. enggak harus S2. Berarti tergantung kitanya nanti mau kemana. Oh. Jadi sebetulnya bisa saya katakan ya, magister itu mungkin pilihan lah ya. Tapi kalau profesi ini konteksnya karena kita mau jadi apoteker harus wajib. Karena nggak bisa jadi apoteker kalau kita nggak ambil profesi gitu loh. Jadi makanya urutannya supaya mungkin lebih mudah dan lebih meringankan itu adalah kita ambil profesi dulu, baru nanti kalau kita mau lanjut S2 kita lanjut S2 gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan memang kondisinya, waduh Bu, saya dihadapkan kondisi yang mungkin saya belum bisa lanjut apoteker, tapi ini ada kesempatan studi beasiswa ke Jepang misalkan gitu ya S2. Ya silakan nggak apa-apa gitu. Itu kan kondisional. Yang penting kalau kalian memang benar-benar ingin apoteker, kita pengen apoteker, kita harus komit gitu loh. Ketika selesai S2, kita lanjutkan apoteker gitu. Karena apa? Ketika sudah menyelesaikan S2, mau melanjutkan apoteker itu jujur ya, mungkin teman-teman agak sulit. Sulitnya apa? Waktu. Apalagi kalau sudah terikat dengan pekerjaan. Iya benar. Itu. Kita waktu itu jadi patokan buat kita ya, Bu. Sangat menentukan juga gitu. Benar. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung mau apoteker apa S2, ya jangan bingung-bingung ya, Bu ya. Intinya satu ya Bu, harus komitmen. Benar. Nah, kalau untuk Ibu sendiri sebagai apoteker nih, ada gak sih Bu suka dukanya gitu? Suka duka jadi apa? Suka duka ya. Bukan suka dupa ya. Kanan ke kiri. Lain lagi ya itu ya. Iya, kalau kita bicara suka duka ini pasti personal ya. Maksudnya personal kita masing-masing gitu ya. Tentunya tidak sama. Tapi kalau kita mau bicara dari sisi keprofesiannya, tentunya bicara masalah profesi itu kan ada tugas. Ada tugas dan ada tanggung jawab gitu. Ya sukanya ya kita punya kontribusi yang besar, kita menjadi bermanfaat, kemudian kita bisa mengasah skill kita, mungkin yang dulu kita nggak pernah belajar pada saat masa pendidikan, masa sekolah gitu ya. Di sini benar-benar nih kalau mau belajar nih gitu. Ini kalau kita mau mempraktekkan apa yang udah dibilang dosen dulu nih gitu ya. Itu sukanya gitu. Suka nggak sih kalau kayak gitu? Nggak ya. Atau mungkin suka ini terlalu ini ya. Sukanya mungkin ya jelas profesi kan kita diberikan reward ya, diberikan reward. Ya saya rasa nggak hanya profesi ya, ketika kita bekerja pun kita mendapatkan reward itu yang menjadi apa ya, namanya reward kan hadiah ya, membahagiakan, harapannya seperti itu yang sisi senangnya mungkin. Kemudian sisi-sisi yang mungkin menyenangkan, kita bisa kontribusi, itu juga kembali kepada pribadi masing-masing ya gitu. Kalau dari sisi dukanya ya saya rasa itu tadi ya, karena peran dan tugasnya itu sangat banyak. Dan mungkin nih saya ambil contoh ya, teman-teman apoteker yang di rumah sakit misalkan seperti itu. Apoteker di rumah sakit itu kan sangat sedikit ya jumlahnya gitu, dengan rasio pasien yang banyak, kemudian pekerjaan yang harus dihandle itu banyak.
itu terbayang sih begitu sangat apa namanya keteteran gitu ya, kelimpungan gitu istilahnya mereka untuk menyelesaikan itu. Di sisi lain mungkin ada beberapa hal yang harus dikorbankan, mungkin dari sisi pribadi ya, waktu dan lain sebagainya. Itu mungkin dukanya ya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai duka juga ya, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai apoteker yang memang dipercaya dan diberikan amanah untuk menjadi apoteker di instansi tersebut gitu. Berarti kalau untuk saat ini apoteker sendiri itu masih minim ya Bu di rumah sakit? Sebetulnya bukan minim ya, karena memang alokasi tenaga apoteker di rumah sakit itu memang terbatas ya. Maksudnya tidak sebanyak seperti mungkin perawat, karena mungkin entah saya tidak bisa banyak memberikan penjelasan ya dalam hal ini. Tapi memang pada kenyataannya gitu ya, sebetulnya banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Tapi karena di dalam instansi tersebut memang apotekernya katakanlah misalkan hanya 15 gitu ya, sedangkan pasiennya mungkin ratusan gitu atau mungkin bahkan ribuan seperti itu. Nah, itu yang mungkin menambah berat tugas gitu. Tanggung jawabnya besar ya Bu. Iya, betul. Nah, buat teman-teman kalau misalkan kan teman-teman mahasiswa farmasi ya Bu, ini kan pasti pernah ngerasain yang nama titik jenuh gitu. Nah, cara numbuhin minat belajarnya lagi itu gimana sih Bu kira-kira buat mahasiswa farmasi? Cara menumbuhkan minat belajar. Oke, maksudnya mungkin lebih ke kayak nggak semangat gitu ya. Biasanya kalau pemicu tidak semangat itu bisa jadi kelelahan, ya. Artinya kan ini berarti posisinya sudah menjalani ya. Dia sudah menjalani pendidikan, kemudian di tengah jalan dia mungkin turun seperti itu ya. Semangatnya turun, terus mungkin capek atau mungkin mulai tidak terarah gitu ya. Mulai galau gitu ya. Iya, sebetulnya normal ya. Normal kita bahwa kita akan punya titik di mana kita akan turun minat atau mungkin semangat kita, atau bahkan mungkin performa kita. It's okay, nggak masalah, itu manusiawi gitu. Tapi yang terpenting adalah mengolahnya gitu. Mengolahnya ketika kita merasakan itu, kita tahu loh, kita tuh nge-treatnya tuh gimana. Yang tahu diri kita tuh kan kita. Dan memang mengenali diri sendiri itu memang tidak mudah. Gitu. Kita perlu belajar sebenarnya saya tuh apa sih yang saya butuhkan. Ketika saya lelah, saya capek, saya perlu apa? Itu hanya kita yang tahu. Jadi mungkin bisa tips ya, mungkin ini tips ya untuk teman-teman mahasiswa yang kadang suka galau atau mungkin aduh jadi males ya seminggu ini kayaknya aku malas banget deh ngerjain tugas kayak atau mungkin belajar gitu ya. Ya itu namanya manusia ya, kita punya, apalagi belum ada faktor eksternal, faktor yang mengganggu emosi, kondisi mood kita gitu. Ya tipsnya adalah kalau kita mengalami itu, kita perlu sejenak untuk merenungkan kembali gitu. Kita perlu recharge. Mungkin kita perlu diam dulu, kemudian kita ingat apa sih sebetulnya tujuan saya di sini begitu ya. Kemudian ingat motivasi kita berada di sini tuh untuk apa gitu. Motivasi sih yang paling bisa menjadi obat ya kalau menurut saya. Misalkan saya adalah motivasi, misalkan saya ya, ketika saya lemah, saya merasa kayaknya mulai enggan, mulai capek gitu, saya ingat dengan orang tua misalnya, itu motivasi saya karena saya ingin membahagiakan orang tua, kemudian saya ingin membuktikan bahwa saya bisa loh menjadi apoteker gitu ya, yang mungkin orang tua itu sangat idam-idamkan, contohnya seperti itu. Atau mungkin motivasi dari kita sendiri, saya pengen bisa menjadi apoteker yang kompeten Bu, yang bekerja di mana misalkan di perusahaan besar, ya itu boleh juga gitu, tidak masalah, karena setiap dari kita tuh kan punya motivasi, punya dorongan ya. Nah itu harus dipupuk. Bila perlu kalau kita teman-teman lupa, tulis besar-besar di dinding, di buku, di handphone gitu. Itu selalu menjadi pengingat dan trigger gitu. Itu satu. Kedua, cari lingkungan yang mendukung.
Lingkungan mendukung tuh gimana? Bukan maksudnya, oh berarti cari yang ini ya Bu ya, yang nyaman gitu. Ya itu penting ya. Tapi maksud saya cari lingkungan dan ciptakan. Bikin kelompok teman atau cari teman yang sefrekuensi lah gitu. Frekuensi arahnya sama. Kalian punya keinginan yang minat yang sama dan itu bicarakan. Biasanya akan men-trigger juga gitu, akan oke, wah dia semangat banget nih, berarti saya juga harus semangat itu. Wah ternyata dia juga pernah bosan loh gitu. Oh berarti normal ya. Oke, saya mungkin butuh waktu gitu. Itu nggak masalah gitu. Itu mungkin tips-tipsnya. Benar. Emang ya Bu, kalau lingkungan itu berpengaruh banget gitu buat kita ke depannya. Banget. Tapi sekali. poin utamanya motivasi tadi ya Bu. Motivasi. Ya teman-teman boleh ngeluh tapi nyerah jangan Iya gitu kan. banget. Iya boleh. Ya ngeluh itu manusiawi ya gitu ya. Apa kita meluapkan apa yang kita rasakan, emosi yang kita rasakan itu nggak apa-apa. Tapi setelah itu jangan sampai di situ aja gitu. Apa kelanjutannya? Oke, saya tidak boleh ngerasa saya lemah. Kan saya kuat gitu. Ini belum ada apa-apanya gitu. Orang tua saya udah capek-capek loh ngebiayain saya misalkan gitu. Ya masa saya cuma dikasih tugas gini aja saya udah KO gitu misalnya gitu. Ya itu bisa jadi kita ngomong, kita bicara sama diri kita gitu. Intinya harus keluar dari zona nyaman gak sih Bu? Iya. Ya itu selalu di mana-mana ya. Karena tantangan itu akan selalu berubah dan kita perubahan ya. Perubahan itu kan selalu ada. Contoh seperti COVID kemarin, kita tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa kita akan menghadapi musibah yang sangat besar yang bisa merubah semua tatanan kelaziman ya, dari mulai belajarnya, dari mulai makannya dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita bisa. Gitu. Oke Ibu, kayaknya semua pertanyaan itu udah terjawab semua ya. Buat teman-teman juga sepertinya rasa penasarannya sudah pada terjawab ya Bu. Nah untuk Bu Dwi, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk hadir di kegiatan kita dari Mafarsi Departemen Kastrat, yaitu Kitalk. Nah buat teman-teman semua, terima kasih juga yang udah nonton. Sampai jumpa di Kitalk berikutnya. See you. Terima Ya, Bu. kasih. Terima kasih juga Ibu Dwi.